Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi kaifa nata'amal ma'a sunnati nabawiyah, bagaimana cara kita berinteraksi, bermuamalah ataupun memahami hadis nabawi. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang karakteristik sunnah Nabi, kemudian juga tentang 3 hal atau 3 penyakit yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan hadis, yaitu penyimpangan kaum ekstrim, manipulasi dari orang-orang sesat, serta penafsiran orang-orang bodoh. Nah, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan mabadi' asasiyah li ta'amul ma'as sunnah, prinsip-prinsip dasar dalam menyikapi sunnah, dalam berinteraksi dengan sunnah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, al-istithaq min thubuti sunnah, memverifikasi, memastikan tentang keberadaan sunnah yang betul-betul sahih dan bisa kita terima. Yang kedua, husnul fahmi li sunnah, pemahaman yang baik kepada sunnah. Dan yang ketiga, salamatun nas an-nabawi min mu'aridin aqwa, selamatnya nas atau teks kenabian tersebut dari yang kontra, ya, yang lebih kuat, ya, dari teks lain yang lebih kuat yang bertentangan. Yang pertama yaitu kita lakukan verifikasi, ya, memvalidasi keaslian sunnah nabawiyah tersebut, meneliti dengan seksama kesahihan sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para imam hadis, baik itu yang meliputi sanad ataupun matan, ya. Sanad itu adalah silsilah perawi yang mengantarkan kepada matan. Matan itu adalah bunyi atau isi daripada hadis, baik sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan atau ketetapan. Juga harus merujuk pada pendapat pakar di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usianya dalam mencari, mengkaji dan menyeleksi hadis yang sahih dari yang lemah, hadis yang bisa diterima atau makbul, dan hadis yang ditolak atau mardud, ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya, sebagai pembekalan bagi kita, ya, untuk memahami tinjauan hadis dari sisi jumlah perawi dan dari sisi kualitasnya nanti pada slide berikutnya, ya. Kalau hadis dilihat dari sisi jumlah perawi, maka hadis ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut hadis mutawatir, yang kedua disebut hadis ahad. Apa hadis yang mutawatir itu? Pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak perawi di setiap tingkatan sanadnya, yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat dalam hal yang bohong, dalam hal yang dusta. Saat itu
tidak ada alat komunikasi seperti sekarang ini. Ketika mereka bertempat tinggal di tempat yang berjauhan, ada yang di Mekah, di Madinah, ada yang di Syam, di Irak, di Mesir, maka tidak mungkin mereka bersepakat dalam satu teks hadis yang tidak valid. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, inilah ya disebut hadis mutawatir. Berapa jumlah perawi di setiap tingkatan sanadnya? Para ulama menyebutkan ada 10 perawi paling tidak ya. Misalnya di level sahabat 10 perawi, level tabi'in 10, level tabi'ut tabi'in ada 10. Nah, seperti itu. Sehingga ini disebut hadis yang mutawatir, yang secara kualitas pasti hadis mutawatir ini sahih. Setiap hadis yang mutawatir itu hukumnya sahih. Tetapi tidak setiap hadis yang sahih itu mutawatir. Mutawatir ini ada 2 macam. Yang pertama mutawatir lafzi, yaitu mutawatir lafaz dan maknanya. Jadi antara lafaz dan maknanya sama. Contoh hadis yang populer ini ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau ada orang yang mengarang cerita kalimat nasihat dan dia tahu itu adalah kebohongan, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka mendapat ancaman ini. Sehingga otomatis hadis ini memberikan larangan atau ancaman tentang keberadaan hadis palsu atau hadis maudhu'. Nanti akan kita bahas, kita singgung ya, keberadaan hadis yang palsu ini. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu mutawatir secara makna tanpa lafadznya. Jadi secara makna itu ada kemiripan, tetapi lafadznya berbeda-beda. Contohnya seperti hadis tentang azab kubur, yang sebagian saudara kita, kelompok kaum muslimin ya, itu menuduh bahwa hadis tentang azab kubur ini ahad, sehingga ditolak. Padahal hadisnya sahih. Rata-rata hadis yang bercerita tentang fitnah kubur, apakah azab ataukah nikmat kubur ini, ditolak karena bersifat ahad. Padahal sebagian besar adalah disebut sahih. Bahkan di sini mutawatir maknawi, jumlah hadisnya banyak tetapi dengan lafaz yang berbeda-beda. Nah, yang lebih tepat ini disebut mutawatir maknawi, berarti hukumnya derajatnya sahih. Contoh lain adalah mengangkat tangan dalam berdoa. Ini para ulama menyebutkan paling tidak ada 500 hadis yang bercerita tentang anjuran untuk mengangkat tangan pada saat berdoa. Misalnya ada hadis yang populer cerita tentang seseorang yang dalam kondisi musafir ya, dia kusut performanya, dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, padahal pakaiannya haram, minumannya haram, mengkonsumsi barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana dia akan dikabulkan doanya. Itu satu contoh. Contoh lain adalah pada saat Rasulullah SAW berdoa pada saat banyak momentum ya, diantaranya sebelum perang Badar. Pada malam harinya beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala, Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bata fil ardi abada. Ya Allah, apabila engkau hancurkan kelompok kecil ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Ini seolah-olah ada unsur intimidasi ya kepada Allah, tetapi maksudnya adalah betul-betul beliau
memohon, yang disebut istighotsah itu memohon perlindungan pada saat kondisi genting. Nah, itu disebutkan beliau mengangkat kedua tangannya bahkan sampai kelihatan putih ketiaknya, sampai tingginya beliau mengangkat tangan itu. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Tetapi memang tidak ada satupun di antara sekian hadis itu yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan pada saat berdoa setelah sholat fardu, sehingga ini menjadi perbedaan pendapat ya. Bahkan berdoa setelah sholat fardu, berdoa secara khusus itu memang tidak ada dalil secara tekstual. Yang ada adalah doa-doa yang ringan-ringan ya. Tetapi ini menjadi pembahasan ya, pembahasan perbedaan pendapat. Panjang ceritanya ya. Jadi ini kembali contoh bahwasanya berdoa dengan mengangkat tangan ini merupakan hadis yang mutawatir maknawi, maknanya sama tetapi lafadznya berbeda-beda. Yang kedua adalah hadis ahad, hadis yang non mutawatir. Ini ada 3 istilah, yaitu masyhur, hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi sampai 9 tadi. Itu hadis masyhur. Secara bahasa ada masyhur di kalangan ahli hadis, fuqaha, orang awam dan ahli nahwu. Kemudian ada yang disebut dengan hadis aziz yang diceritakan oleh 2 orang, dan ada hadis gharib yang diceritakan oleh 1 orang. 1, 2, 3 ini maksudnya pada satu levelnya ya. Jadi walaupun misalnya di kalangan sahabat 10, di kalangan tabi'in misalnya 9, tapi kalau di kalangan tabi'ut tabi'in hanya 1, berarti disebut gharib. 1 saja dari tingkatan-tingkatan sanad ini yang jumlahnya sekian berarti masuk dalam istilah ini. Ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Nah, pembagian hadis ahad itu secara kualitas terbagi di sini. Jadi pembagian hadis yang diterima atau ditolak itu hanya ada pada hadis ahad. Sementara hadis mutawatir itu semuanya diterima, tidak ada yang tertolak. Ada yang makbul, yang diterima dan ditolak. Ini pembagian dalam hadis ahad saja. Apa hadis yang diterima? Yaitu hadis sahih istilahnya. Sahih ini adalah hadis yang memiliki 5 ciri, yaitu bersambung sanadnya, kemudian perawinya adil, dhabit itu valid ya, hafalannya valid, tidak kacau hafalannya, tidak syadz itu artinya tidak bertentangan dengan perawi lain yang lebih kuat hafalannya, tidak ilat, tidak ada cacatnya. Jadi ada 5 inilah syarat. Kalau ada 1 syarat yang kurang, yaitu dari sisi hafalan. Hafalan ini 2 macam, hafalan secara verbal dan secara tertulis. Jadi dia dalam majelis menuliskan hadis dari gurunya, kemudian menuliskan ulang kepada muridnya, itu tidak salah. Itu hafalan dhabit secara kitabi, secara penulisan. Ada dhabit secara hafalan, dia menghafal hadis di satu majelis, kemudian mengulang hadis di majelis lain, tidak ada yang terlupa. Nah, sepertinya untuk syarat ini kita nggak ada yang masuk ya, karena hafalannya kacau semua ya. Jadi ini luar biasa, dulu ulama-ulama kita ini luar biasa ya dalam hal validasi ini. Apabila hadis hasan ini derajatnya atau dari banyak jalur, maka ini meningkat kepada hadis sahih li ghairi, hadis hasan yang mempunyai jalan lain yang menguatkannya. Dan hasan li ghairi adalah hadis yang lemah, yang dhaif, tetapi dari jalur yang banyak, sehingga kadang-kadang kita tidak boleh buru-buru memvonis bahwa hadis ini dhaif, ini dhaif. Tapi kalau dhaif ini dari jalur yang banyak, bisa jadi tingkatannya meningkat menjadi hasan li ghairi, dan ini menjadi dalil ya. Jadi sampai hasan li ghairi ini semuanya adalah bisa diterima. Kemudian untuk hadis yang ditolak itu disebut hadis yang dhaif. Bisa disebabkan karena gugurnya sanad. Jadi karena sanadnya yang terputus, yang tidak sampai pada Rasulullah. Ada karena disebabkan cacatnya perawi.
Jadi dia sampai sanadnya, tetapi ada terindikasi di antara silsilah ini ada perawi yang misalnya tertuduh dusta, fasik misalnya, atau bid'ah, atau majhul, nggak dikenal. Nah, atau mungkin dari sisi hafalannya tidak valid. Nah, inilah disebut hadis yang dhaif. Nah, para ulama mengatakan ya, posisi hadis yang dhaif ini tidak bisa dijadikan dasar atau dalil dalam bab akidah maupun hukum. Hadis dhaif ini bisa dijadikan dasar dalam hal fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan dalam hal amalan, dan juga dalam hal at-targhib wa tarhib, memberikan motivasi ataupun memberikan ancaman. Tapi dengan beberapa kriteria, ada 3 syarat untuk melaksanakan hadis yang dhaif ini. Tidak serta-merta bisa kita amalkan walaupun dalam bab keutamaan amalan atau memberi motivasi ataupun ancaman tadi ya. Syarat pertama yaitu an yakuna dha'fu ghairu syadid. Kedhaifannya tidak boleh berlebihan. Misalnya perawinya pendusta, pembohong, nah itu tidak ya. Jadi dhaifnya mungkin dia agak lupa, atau mungkin la ba'sa bihi, atau mungkin ada catatan lah dalam hal perilakunya ya, tidak sampai tertuduh melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, amal yang kita lakukan itu ada cantolannya, tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada cantolan dari hadis yang sahih secara umum amal itu. Dan yang ketiga, ini agak sulit syarat ketiga ini, yaitu tidak meyakini bahwa Rasulullah melakukan atau mengatakan hadis tersebut. Ini sulit, karena kalau kita mengamalkan atau mempercaya satu hadis kemudian bukan dinisbatkan kepada Rasul, terus ke siapa? Nah, ini agak sulit ya. Mungkin yang bisa kita kasih contoh tentang 3 persyaratan ini adalah tentang kebiasaan membaca surah Yasin setiap malam tertentu ya. Biasanya ada sebagian di antara masyarakat secara kolektif membacanya malam Jumat atau malam yang lain lah, beberapa daerah beda-beda. Nah, ini tradisi di masyarakat kita yang dulu pernah kita bahas dalam pembahasan tentang bid'ah ya. Masuk dalam bab apa ya? Kalau kita buka memang ya, rata-rata fadilah tentang membaca surah Yasin ini dhaif hadisnya, lemah. Nah, apakah lemah ini satu sama lain saling menguatkan atau tidak, Allahu a'lam. Tetapi yang saya temukan ada satu hadis yang menurut Ibnu Katsir itu sanadnya jayyid. Jayyid artinya baik. Artinya ya bisa dijadikan sebagai dasar. Bunyi hadisnya begini: man qara'a Yasin lailan wa hamim ad-dukhan lailan asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam maupun surah Hamim ad-dukhan, surah ad-dukhan pada waktu malam hari, maka pada pagi harinya diampuni dosanya. Nah, ini menurut Ibnu Katsir sanadnya jayyid. Ini yang saya temukan bisa dijadikan dasar. Adapun yang lain-lainnya yang berlebihan itu sanadnya tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari satu hadis ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membaca surah Yasin pada malam hari. Dan yang lainnya, apakah membacanya sendiri atau kolektif, ini teknis yang berdampak pada perbedaan pendapat ya, yang sudah kita terangkan panjang lebar tentang masalah bid'ah lalu. Yang jelas bahwa pada intinya pada saat kita membaca Al-Quran itu sesuatu yang baik. Apakah kita mau baca pagi, siang, sore, malam, itu tidak ada batasan. Apakah mau kita baca sendiri, kita baca kolektif, itu tidak ada batasan. Maka secara umum di sini cantolannya nomor 2 tadi, masuk membaca surah tertentu ini masuk dalam kategori membaca surah Al-Quran.
Kalau ada yang mengatakan Yasin adalah qalbul Quran, misalnya, ini hadisnya itu tadi tidak valid, jadi tidak kita jadikan dasar. Nah, kurang lebih seperti itulah contohnya tentang mengamalkan hadis yang dhaif ini. Boleh dalam bab apa? Dalam bab keutamaan amalan, dalam bab motivasi dan ancaman. Adapun kalau hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar dalam hal akidah dan hukum halal haram, tidak bisa ya. Maka ini pentingnya kita untuk mempelajari hadis. Sehingga misalnya kalau kita menjadikan ya referensi tentang masalah hukum, ya jangan merujuk kepada kitab-kitab hadis yang bukan dalam masalah fikih. Misalnya ya, ngapunten, ada hadis Riyadhus Shalihin. Biasanya sebagian masjid mengkaji tentang hadis Riyadhus Shalihin, ada kumpulan ya dari Imam Nawawi, hadis Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis Riyadhus Shalihin itu adalah hadis-hadis tentang masalah apa? Masalah akhlak, masalah adab, hal-hal yang normatif. Sehingga jangan menjadikan kitab ini referensi dalam hal hukum. Ini tidak salah, maksudnya ini salah sasaran ya. Kalau mau menjadikan hukum, referensinya ada fikih sunnah, ada bulughul maram, ada nailul autor, ya hadis-hadis yang bicara tentang masalah fikih, masalah hukum ya. Nah inilah ya pentingnya kita mendudukkan porsi secara tepat. Jangan sampai kita menjadikan dasar-dasar tertentu yang saklek atau yang hitam putih dalam hal yang normatif. Ini tidak tepat nantinya. Baik, ini kurang lebih ya kita sekilas memahami tentang masalah kedudukan hadis dari sisi jumlah perawinya. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad ini bagi dua, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang diterima sahih dan hasan, yang ditolak adalah dhaif. Adapun maudhu yang palsu ini bukan hadis, ini buatan ulama saja, tidak ada sanadnya. Yang kedua yaitu husnul fahmi li sunnah, memahami sunnah dengan baik, memahami teks Nabi dengan baik seiring dengan pengertian bahasa Arabnya, konteks hadisnya, latar belakang pengucapan hadis oleh Nabi, yaitu yang disebut sababul wurud ya. Kalau hadis adalah istilahnya sababul wurud, kalau ayat sababun nuzul. Konteks teks Al-Quran dan hadis Nabi yang lain, dan dalam rangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universal Islam. Dan harus dibedakan pula antara hadis yang diucapkan dalam kerangka menyampaikan misi kerasulan dan bukan yang demikian ya. Jadi dulu sudah pernah kita bahas ini ya, tentang kedudukan sunnah nabawiyah, bahwasanya kapan kita menjadikan Rasul sebagai qudwah hasanah, ucapannya, perilakunya, dan ketetapannya bisa kita jadikan sebagai sumber hukum, ini harus dipilah-pilah. Ada sifatnya sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Bagaimana akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, selama tidak ada revisi, maka posisinya di sini pada sunnah as-sunnah al-muttaba'ah. Yang kedua, as-sunnah al-jibiliyah atau al-sunnah al-insaniyah. Posisi beliau sebagai seorang manusia yang orang Arab, selera makannya seperti itu, berpakaiannya seperti itu, yang berbeda dengan kita orang Indonesia. Dulu Nabi tidak pernah memakai batik. Apakah kalau kita pakai batik terus bid'ah? Nah, kan bukan ya. Nabi memakai gamis, memakai thawb, terusan seperti itu. Apakah kalau kita memakai thawb otomatis itu berpahala? Ya nanti dulu. Karena Abu Jahal juga pakai thawb. Orang Arab kan, walaupun yang fasik tetap pakai thawb, pakai gamis juga. Nah, kita memakai thawb ini adalah sebagai identitas, kalau sekarang ini ya, identitas sebagai kesolihan ya. Orang pakai gamis, pakai jubah itu identitas keislaman di kita di Indonesia. Ke masjid ya, ataupun ke majelis taklim ya,
dan itu bisa memberikan proteksi kepada seseorang. Mosok pakai gamis terus ke tempat karaoke kan ya nggak matching ya, akhirnya waduh pakai gini harus malu kan enggak. Jadi itu sebagai proteksi bisa ya. Pakai kupluk, masa pakai kupluk ke tempat-tempat maksiat kan nggak matching ya. Jadi ini sebagai identitas. Dulu saya punya dosen dari Syria, seorang alim ya, Syekh Tohan. Beliau memberikan nasihat kepada para mahasiswa, kalau kalian memakai sarung itu sebagai identitas keislaman, yang secara zahir mereka sudah langsung punya kesimpulan, yang pakai sarung ini muslim, maka silahkan memakai sarung, nggak harus pakai celana panjang. Karena identitas keislaman itu berdasarkan ayat secara umum, isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah kami ini adalah orang-orang muslim. Jadi menampakkan syiar Islam itu dianjurkan, baik dalam bentuk performa zahir ataupun yang lainnya. Nah seperti itu ya, sunnah jibiliyah. Beliau yang suka misalnya makan ini ya, kaki kambing ya, sukanya begitu, kemudian minum susu kambing juga beliau suka. Nah apakah dengan menyukai selera makan minum beliau terus itu kita mendapatkan pahala? Nah kalau dasarnya itu mahabbah, kecintaan kita pada Rasul, iya dapat pahala. Tapi kalau semata-mata sisi kemanusiaan ya tidak, ini kan hal yang mubah-mubah saja, boleh kita ikuti, boleh tidak. Yang ketiga, sunnah al-mukhtassah, sunnah yang khusus. Posisi beliau sebagai seorang Rasul secara spesifik, bukan sebagai manusia pada umumnya. Beliau yang misalnya puasa wisol, puasa nyambung, tidak pakai sahur, tidak pakai berbuka, tapi nyambung berhari-hari, tidak boleh kita ikuti. Misalnya puasa ngebleng ya, misalnya nggak boleh. Puasa ya tetap harus sahur, harus buka, nggak boleh nyambung. Beliau yang beristri lebih dari 4 itu juga tidak boleh kita tiru. Nah, jadi harus ditempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian poin yang berikutnya, masih poin kedua, pemahaman yang baik tentang sunnah, dengan ungkapan lain antara sunnah yang mengandung muatan hukum tasyrik dan yang tidak. Demikian pula hadis-hadis tasyrik yang bersifat umum dan permanen atau dawam, dan bersifat khusus atau temporal atau takkid. Misalnya hadis tentang sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ini sholat yang sifatnya permanen. Dari dulu sampai sekarang namanya sholat subuh ya 2 rakaat. Dari dulu sampai sekarang sholat maghrib 3 rakaat, tidak akan berubah. Kemudian juga tidak boleh menikah, mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, itu tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh mengumpulkan atau menikahi seorang wanita dengan saudarinya, dengan bibinya, pokoknya dengan mahramnya, itu tidak boleh. Adapun yang contoh temporal yang sementara, ada satu hadis yang artinya ubahlah uban ini dengan semir selain warna hitam. Ini kan seolah-olah ada unsur perintah ya, tetapi perintah ini difahami oleh sahabat, perintahnya sifatnya temporal, hanya sementara saja, tidak sebuah hal yang pasti ya, tidak sebuah perintah yang sifatnya adalah wajib. Nah kemudian sebab mencampurkan antara 2 hal di atas merupakan kekeliruan ya, yang paling parah dalam memahami sunnah ya. Satu hadis yang sifatnya itu mubah-mubah saja tetapi divonis sebagai sesuatu yang harus, itu akan menjadi salah paham. Yang ketiga, terbebasnya teks kenabian dari sudut pandang yang berlawanan dengan teks lain yang lebih kuat. Ini perlu kita lakukan langkah untuk memastikan teks hadis supaya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik Al-Quran atau hadis yang jumlah rawinya lebih banyak, atau lebih sahih kualitasnya, atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, atau lebih cocok dengan maksud-maksud penetapan hukum atau hikmatut tasyri', dan dengan tujuan-tujuan umum syariat yang bersifat pasti atau qat'i, karena disimpulkan bukan hanya dari 1 atau 2 hadis, tetapi diambil dari beberapa hadis dan ketentuan.
Jadi misalnya dengan ayat Al-Quran ya. Jadi ada ini pernyataan ya, sebelum kita kasih contoh yang lainnya, bahwasanya menolak hadis yang sahih sama dengan menerima hadis yang palsu. Menerima hadis yang palsu sama dengan memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama. Sedangkan menolak hadis yang sahih sama saja dengan mengeluarkan dari agama sesuatu yang merupakan bagian dari agama. Jadi kalau menerima hadis palsu ini berarti menambah kesempurnaan Islam. Kalau menolak hadis yang sahih ini seperti mengurangi kesempurnaan Islam, sama-sama tidak bolehnya. Sehingga misalnya kalau kita temukan ya ada satu hadis yang sepertinya bertentangan dengan ayat Al-Quran tertentu, maka jangan buru-buru menolak hadis itu, harus kita dudukkan sebagaimana mestinya. Karena secara prinsip yang namanya ayat Al-Quran dan hadis ini, selama hadisnya sahih tadi ya, tidak mungkin bertentangan. Yang tidak ketemu mungkin pemahaman kita yang terbatas ya. Al-Quran dari Allah, hadis juga sama, tetapi diriwayatkan ulang oleh Rasulullah. Contohnya ada sebuah hadis yang berbunyi tentang innal mayyit la yu'adzab bibuka'i ahlihi lahu. Sesungguhnya mayit itu disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepada si mayit. Apa makna daripada hadis ini? Karena sepertinya bertentangan dengan ayat Al-Quran, diantaranya surah An-Najm 164, wa alaisa lil insan illa ma sa'a, dan manusia tidak menanggung kecuali apa yang diusahakan sendiri. Dia tidak menanggung dosa orang lain ya. Sepertinya bertentangan antara hadis yang sahih yang saya baca itu hadis sahih Bukhari, dan ini ayat yang sahih, versi ayat semuanya sahih. Nah, bagaimana cara memadukan antara dua teks yang sepertinya berlawanan? Nah, menurut Imam Nawawi, coba kita cermati ya, saya belum sempat menulis di teks ini. Innal mayyit, sesungguhnya si mayit itu ada alif lamnya. Kata Imam Nawawi, al-mayyit ini adalah isim ma'rifah, isim yang menentukan suatu mayit yang spesifik. Mayit tersebut, siapa yang dikatakan mayit tersebut adalah seorang mayit yang apabila dia tidak mengkondisikan keluarganya saat masih sehat, ketika dia masih sehat, tidak pernah memberikan nasihat ataupun arahan pembinaan kepada keluarganya, sehingga ketika si mayit ini meninggal dunia, misalnya si ayah meninggal dunia, kemudian anggota keluarganya meratapi kematiannya, menangis, maka mayit inilah yang mendapat azab dari Allah Ta'ala, azab kubur. Tetapi kalau si mayit ini pada saat masih sehat, masih hidup, memberikan nasihat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal jangan ditangisi, jangan diratapi, semua sudah Allah takdirkan. Yang namanya usia sudah ada ketetapannya, begini begitu panjang lebar. Ternyata ketika sudah meninggal masih saja keluarganya itu menangis atau meratapi, maka mayit tidak mendapat siksaan. Nah, seperti itu penjelasan dari Imam Nawawi untuk mempertemukan antara dua hadis ini ya. Mohon maaf, antara dua teks ayat dengan hadis tersebut. Nah, jadi intinya kita jangan buru-buru menolak hadisnya tidak cocok dengan Al-Quran sehingga hadisnya tidak diterima. Nah, jangan ya. Contoh yang lain ini, kita tidak boleh menolak hadis yang sahih akibat pemahaman yang keliru. Ini contohnya ada hadis yang populer, doa Rasulullah SAW yang sahih, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi sepertinya hadis ini
bertentangan dengan teks Al-Quran ataupun teks hadis yang lain. Di antaranya surat Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah menemukanmu dalam keadaan fakir, maka Allah memberikan kekayaan kepadamu. Kemudian ada hadis lain di antara doa kita yang kita baca pada waktu pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, ini doa ajaran Rasulullah ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kemudian Nabi juga mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyya. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang kaya, at-taqiyya yang bertakwa, al-khafiyya yang menyembunyikan dirinya, yang tidak sombong. Kemudian Nabi juga mengatakan, ni'mal malus sholih lil mar'is sholih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang yang soleh, sehingga dia banyak berinfak sedekah. Sehingga menurut Al-Alama Ibnul Athir, yang dimaksud dengan miskin itu adalah tawadhu. Jadi yang dimaksud Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu, matikanlah dalam keadaan tawadhu, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak takabur. Nah, ini pemahaman dari Ibnul Athir ya. Walaupun ini juga disanggah oleh ulama yang lain, bahwasanya alasan kenapa Nabi berdoa seperti ini ya, Allahumma ahyini miskinan, itu karena kalau dipahami secara harfiah ya, bahasanya di kelanjutan riwayat yang lain disebutkan dari Aisyah, Nabi berdoa seperti ini karena nanti di akhirat, di surga, jarak masuknya orang-orang miskin ke surga dengan orang-orang kaya itu jauh, 500 tahun selisihnya. Orang yang miskin, yang fuqara sudah masuk surga, orang yang kaya masih tertahan di pintu surga, di auditnya panjang. Itu 500 tahun atau setengah hari pada waktu akhirat ya. Maka Nabi mengharap seperti ini. Jadi ini pendapat-pendapat sebagai khazanah ya, perbedaan antara satu memaknai secara majazi, secara kinayah, tidak pada makna dohir, yang satu memaknai secara dohirnya. Jadi intinya jangan buru-buru menolak dulu ya hadis ini. Ada lagi contoh ini, contoh hadis yang sahih tetapi dengan pemahaman yang tidak tepat, ini menjadikan salah faham. Ada cerita dari Maisarah Al-Fajr. Maisarah ini laki-laki ya. Dia mengatakan, qultu, saya berkata, wahai Rasulullah, mata kutibta nabiyan, kapan Anda ditetapkan menjadi nabi? Qala, beliau menjawab, wa Adam alaihissalam bainar ruh wal jasad. Tatkala Nabi Adam alaihissalam antara ruh dan jasad. Jadi sebelum sempurna penciptaan Nabi Adam. Hati-hati dengan memaknai hadis ini, hadis yang sahih ya. Derajatnya sahih ya. Disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Hakim, sanadnya sahih. Nah, Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa bahwa banyak kaum muslimin salah dalam memahami sabda Nabi ini. Maka orang-orang mengira bahwasanya zat Nabi dan kenabian beliau telah ada ketika itu, ketika Adam antara roh dan jasad, dan ini sesungguhnya merupakan kebodohan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala hanyalah memberitakan kenabian kepada Rasul pada tahun usia beliau 40 tahun umurnya. Sebelumnya beliau sendiri tidak tahu. Sebagaimana firman Allah yang artinya di surah Yusuf ayat 3, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, jadi tidak boleh difahami Nabi sudah tercipta sebelum adanya Nabi Adam. Nah, ini salah faham ya dengan memahami hadis ini. Dan barang siapa mengatakan bahwa Nabi telah diberikan kenabian sebelum diturunkannya wahyu kepadanya, maka dia telah kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Adapun makna hadis itu yang benar adalah Allah telah mencatat kenabian beliau dan menampakkan kenabian tersebut sebelum ia menciptakan jasad Nabi Adam dan sebelum ia meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Sebagaimana ia mengabarkan bahwa ia telah mencatatkan rezeki setiap janin, demikian pula ajal, amal,
kebahagiaan dan kesengsaraan sebelum Allah Ta'ala menciptakan jasadnya dan meniupkan rohnya ke dalam jasad itu. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Yang tidak boleh adalah mengatakan Nabi telah diberikan kenabian sebelum diturunkan wahyu kepadanya, sedangkan makna yang tepat adalah penulisan tentang takdir yang akan nanti diberikan pada Rasulullah, beliau menjadi Nabi, itu sudah ada, semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Apapun itu sudah tertulis. Adapun kenabiannya itu nanti setelah beliau usia 40 tahun. Nah, seperti itulah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian jamaah sekalian, ada hadis palsu yang perlu untuk kita waspadai ya. Jangan sampai kita yakini tentang kebenarannya, karena ini persoalan tentang masalah akidah. Ada hadis palsu yang tersebar luas di masyarakat yang berbunyi begini: laulaka lama khalaqtul aflaq, jika bukan karena kamu wahai Muhammad, kami tidak akan menciptakan alam semesta. Nah, hadis ini palsu sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani dalam hadis maudhu'ah. Kemudian Syekh Albani juga mengatakan, saya tidak ragu lagi bahwa hadis tersebut lemah dan cukuplah sebagai dalil tentang kelemahannya, karena Ad-Dalami bersendirian dalam meriwayatkannya, tidak ada perawi yang lainnya. Selain itu, matan atau redaksi bunyi di hadis ini batil atau sangat rusak, dikarenakan hadis ini bermakna Allah bergantung kepada makhluknya Rasulullah, padahal Allah tidak bergantung dan tidak membutuhkan pertolongan makhluknya, karena Allah adalah zat yang maha sempurna dan maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah menafikan, meniadakan sifat-sifat seperti Jabbar yang memiliki kuasa dari Rasulullah, sehingga Allah berfirman ya, lasta alaihim bimusaitir. Al-Ghasyiyah 22, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kamu hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka menerima menolak itu bukan urusan Rasulullah, itu adalah takdir Allah, kuasa Allah. Sehingga ini makna matan daripada hadis ini tertolak oleh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Allah tidak bergantung dengan makhluknya. Kenapa Allah menggantungkan di sini? Seandainya Nabi Muhammad tidak diciptakan, maka tidak diciptakan makhluk-makhluk yang lain. Inilah hadis yang mengada-ada ya. Kemudian bantahan yang lainnya, Nabi bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian melebih-lebihkanku seperti orang-orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, aku adalah hambanya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba dan utusan Allah. Hadis sahih Bukhari ya. Kemudian makna hadis tersebut juga bertentangan dengan firman Allah bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah semata dan bukan karena Rasulullah SAW. Ayat yang sangat populer ya, Al-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah saja. Tidak ada kaitan yang harfiah atau yang tekstual disebutkan dengan keberadaan Rasulullah SAW. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita semuanya supaya tidak mengkultuskan posisi beliau melebihi dari batas kemanusiaannya ya. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya dan insya Allah masih ada kelanjutan, mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita untuk bisa memahami hadis dengan cara pemahaman yang baik, yang sahih, supaya tidak salah faham dan salah dalam bertindak atau mengambil hukum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.